الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله رب الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الأنام اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali berjumat kita siang hari ini dengan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya lantaran nikmat hidayah dan inayahnya semata, alhamdulillah siang hari ini kita mampu meninggalkan segenap aktivitas duniawiya kita. Kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini semata-mata memenuhi undangan Allah dan semata-mata untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Pencipta alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan kita, yang menebarkan rezeki untuk seluruh makhluknya di alam raya ini. Marilah kita pergunakan waktu yang sangat mulia ini dengan meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dapat menjalani hidup ini, yaitu hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengantarkan diri kita bahagia di dunia wal akhirah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan khutbah siang hari ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Apa sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim adalah berinfak, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berinfak yang berarti membelanjakan harta untuk kepentingan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya harta yang kita miliki pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga keperuntukannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Itulah harta, hakikat harta yang dititipkan kepada kita, yaitu menjadi amanah bagi setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Terhadap orang yang berinfak, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan-kemudahan, akan memberikan kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jadikan hambanya yang gemar berinfak itu terjauh dari kematian yang buruk, yaitu akhir kehidupan yang dia tidak sukai, yaitu kehidupan yang su'ul khotimah. Kemudian dengan berinfak itu Allah tidak akan mengurangi sedikit pun harta yang diberikan kepada hambanya.
Dan orang yang gemar berinfak akan dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkisah, satu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, infak yang seperti apa yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala?" Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang laki-laki ini, yaitu mereka di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga. Rasulullah mengatakan, infak yang terbaik, sedekah yang terbaik adalah ketika kalian itu, kamu di dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, yang masih membutuhkan harta yang kau infakkan itu. Dan ditambah lagi kalian kikir dengan harta itu, ada perasaan kikir di dalam hati itu. Ditambah lagi kalian takut miskin dengan berinfak itu, padahal kalian menginginkan mengumpulkan harta untuk meraih kekayaan di dalam kehidupan dunia ini. Inilah jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir Rasulullah memberikan jawaban atas pertanyaan ini, yaitu jangan ditunda-tunda sehingga datang kematian kepada kalian. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kikir di dalam harta memang merupakan bisikan dari setan. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, "As-syaitanu ya'idukumul faqrah wa ya'murukum bil fahsya." Setan itu menakut-nakuti di dalam hati kalian itu takut dengan miskin. Dan yang kedua, setan itu menyuruh kalian agar kalian kikir. Dua hal inilah yang senantiasa dibisikkan oleh setan di dalam hati sanubari manusia, agar mereka tidak meraih pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan gemar berinfak. Jemaah yang dirahmati Allah, dan Allah berpesan di dalam ayatnya, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ditunda-tunda di dalam berinfak. Jangan bisikan-bisikan setan itu yang mengajak kalian agar kalian kikir di dalam harta, dan kalian menginginkan mengumpulkan harta agar menjadi orang kaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin." Allah perintahkan kepada kita, hamba-hamba yang beriman ini, berinfaklah dari sebagian karunia yang telah aku berikan kepada kalian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, sehingga kalian tidak sempat berinfak karena menunda-nunda infak, sementara kita tidak tahu kapan kematian itu datang kepada kita. Sehingga orang yang seperti ini, ketika dia menunda-nunda infaknya, datang kematian, lalu orang ini berteriak memohon kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, sekiranya engkau tunda sebentar kematianku ini, maka aku akan bersedekah, aku akan infakkan hartaku, dan aku akan menjadi orang-orang yang saleh. Inilah penyesalan manusia.
ketika dia menunda-nunda menginfakkan sebagian hartanya yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan ilustrasi yang begitu besar pahala berinfak di dalam Al-Quran, dan cukup banyak Allah memberikan kabar tentang imbalan dari Allah dari orang-orang yang gemar menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, ayat yang sangat populer dan berbicara tentang infak tidak banyak. Kitab-kitab yang kita baca juga tidak banyak yang membahas tentang infak. Sementara kesempatan ini adalah bagian peringatan bagi kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Beri peringatan. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya itu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan informasi betapa banyak yang diperoleh dari orang-orang yang berinfak itu, pahala yang diberikan kepada orang-orang yang gemar berinfak itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, bahwasanya perumpamaan orang yang berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah membuat sebuah perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamasali habbatin ambatat sab'a samabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Seperti sebutir atau satu biji yang ditanam, kemudian dari satu biji itu tumbuh 7 bulir atau 7 tangkai. Dari 7 tangkai itu lalu tumbuh 100 biji. Ada kelipatan-kelipatan pahala yang diberikan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya kelipatan itu sampai 700 kali kelipatan bagi orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah memberikan, melipat gandakan lagi bagi orang-orang yang dikehendaki. Allah melihat kualitas infak mereka itu seperti apa, keikhlasan di dalam hatinya, dan apa yang mereka infakkan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah memberikan kelipatan kembali, memberikan tambahan kelipatan dari 700 kali lipat pahala yang diberikan. Maka Allah memilih orang-orang sesuai dengan kriteria Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara mereka berinfak? Apakah mereka dengan ikhlas menyalurkan hartanya itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau masih ada pamrih, ada riya? Dan semuanya itu diteliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita berfikir kembali, barangkali Islam tidak sampai di tempat kita, cahaya Islam ini tidak akan sampai pada diri kita sekiranya para sahabat dahulu tidak ada yang berinfak di dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, ummul mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menginfakkan seluruh hartanya untuk dakwah Islam ini, menyokong dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibunda Khadijah yang kaya raya itu menjadi miskin karena seluruh hartanya beliau infakkan untuk dakwah Islam ini.
bukan berarti miskin di dalam kehidupan akhirat, tetapi kemiskinan di dalam kehidupan dunia Allah masih memberikan keberkahan di dalam hidupnya, sehingga begitu ikhlasnya Ibunda Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk perkembangan Islam ini, sampai-sampai malaikat Jibril berkirim salam kepada Ibunda Aisyah. Begitu pula Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dipersiapkan istananya di surga Allah, itulah kabar yang telah diberikan kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu kemudian laki-laki yang pertama kali memeluk Islam, siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau juga begitu, menginfakkan seluruh hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah, menyampaikan Islam ini di tengah-tengah masyarakat. Disusul sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, yang begitu banyak sedekahnya, infaknya yang disalurkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya itu, mereka infakkan sebagian besar dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain yang mereka inginkan agar Allah memuliakannya di dalam kehidupan surga kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an untuk memotivasi kita agar kita tidak kikir di dalam bersedekah, tidak terpengaruh dengan bisik rayu setan itu di dalam berinfak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, ad'afan karimah. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya kepada dengan kelipatan-kelipatan yang tidak berbatas kepada orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diberikan Allah informasi ini agar hamba-hamba Allah yang beriman turut bertanggung jawab atas perkembangan agama ini, sehingga sampai pada anak cucu kita sebagaimana para sahabat bersedekah, berinfak untuk agama ini, dan Islam sampai kepada kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semuanya ini memiliki sifat iri. Sifat iri yang semestinya tidak diperbolehkan, tetapi ada iri yang diperkenankan di dalam agama ini. Apa itu? Yaitu iri terhadap yang pertama, orang yang dikarunia Allah Subhanahu wa taala ilmu, lalu dengan ilmu itu dia berdakwah, mengembangkan agama ini. Kita iri kepada orang yang seperti ini. Kalau kita tidak bisa memiliki ilmu, tidak dikaruniakan kepada kita, maka kita iri kepada yang kedua, yaitu iri terhadap orang yang dikarunia harta yang berlebih, yang berlimpah, dan dia senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, dari sifat iri ini bagian dari doa kita, mudah-mudahan kita dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita gemar untuk berinfak. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita sampaikan di akhir khutbah ini, bahwasanya tempat kita berjumlah ini adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan rumah Allah ini akan bisa menjadi makmur dengan berbagai macam aktivitas manakala di antara kita berkenan untuk senantiasa berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan niatan mudah-mudahan Islam ini tetap berkembang sampai akhir zaman, dapat kita wariskan kepada anak cucu kita. Kita tidak membayangkan bagaimana kalau di antara kita lalu kita tidak pinjamkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah Islam ini juga akan berhenti dan anak-anak cucu kita tidak sampai mendapatkan hidayah Islam ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita. Akan tetapi Allah sampaikan di dalam Al-Quran bahwa berinfak tidak perlu kaya. Allah berfirman, yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kesempatan kita untuk bersedekah, berinfak itu baik tatkala kita lapang, banyak rezeki yang dikaruniakan kepada kita, maupun di dalam keadaan yang sulit, yang sempit, kita tetap istiqomah di dalam berinfak ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sharrin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hdhul man khadhala al-muslimin wa ali kalimatakal yawmiddin.
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر